Jadi tergantung pasangan kita. Kalau EU Euro USD ini sekitar 600 sampai 1.500. GU ini 800 sampai 3.000 pip. Baik, selamat siang. Mungkin menunggu agak lama, mohon maaf Pak. Siang, Jadi biar nanti siang. kita bisa mengikuti dengan baik, saya perlu menanyakan mungkin kondisinya sehat Pak, Mas sore siang hari ini? Sehat, Pak. Ya, bisa mendengar suara saya dengan baik di sana? Bagus ya. Baik. Oke, kita akan langsung lanjutkan Pak, biar nanti segera kita bisa memahami semuanya dan nanti tinggal praktek untuk menguji dan mempraktekkan materi kita di akun demo. Kemudian nanti kita diskusi lagi untuk memecahkan atau membahas mengenai yang sudah kita coba, apakah nanti valid, apakah nanti bisa dibuktikan tingkat akurasinya. Nanti kita bisa bahas di sesi selanjutnya. Dari kemarin kita sudah membahas di teknikal. Yang pertama saya ulang lagi terkait dengan teknikal. Saya akan coba untuk mengulas sebentar teknikal kemarin. Yang pertama yang harus kita pahami adalah candlestick. Candlestick di sini pertama adalah karakternya, kita baca bagaimana nanti masing-masing candle itu punya pesan sendiri, punya informasi sendiri dari karakter masing-masing. Di antaranya dari melihat bodinya, dari melihat sumbunya, dari melihat perbandingan atau rasio dan posisinya. Yang selanjutnya kita melihat nanti struktur candle yang terbentuk seperti apa, struktur pergerakan dari pasarnya nanti, candlenya itu makin ke atas atau makin ke bawah. Nanti akan terlihat di sana strukturnya. Yang selanjutnya kita melihat kondisi tren. Nah, tren ini ada nanti tren besar, ada tren kecil. Kita melihat dari tren besar, tren kecil. Jika kita mengambil tipe trading yang jangka pendek, maka kita fokus di di tren kecil. Jadi kalau tren besarnya begini naik, kemudian ada koreksi turun begini, maka fokus di sini dulu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah support dan resisten. Support ini adalah titik terendah di mana di situ dia berhenti kemudian kembali naik. Resisten adalah titik tertinggi di mana di situ dia terhenti kemudian kembali turun lagi. Gampangnya support resisten adalah ada sudut yang terbentuk di sana atau ada ekor yang mungkin ditolak di sana. Ada banyak ekor di sini, kemudian selanjutnya banyak turun. Maka ini menjadi resisten. Kalau di bawah menjadi support, di atas menjadi resisten. Yang keempat adalah koreksi atau retracement. Nah, area koreksi atau retracement ini kondisi pasar di mana dia melawan arah, melawan tren, kemudian kembali. Ya, namanya retrace itu dia mencoba melawan tren kemudian kembali. Ya, kemudian nanti ketika area retrace ini di breakout, nanti peluangnya akan lanjut lagi. Area koreksi atau retracement ini biasanya sekitar 50% dari tren atau kecenderungannya, di mana dia yang dominan, ya kita ambil 50%-nya. Atau biasanya kalau kita menggunakan Fibonacci ini 50 dan 61,8%. Ya, biasanya kita kalau menggunakan visual, ya saya hanya melihat separuh. Kemudian kalau sudah 75% ini lanjut. Jadi ini mantul, kalau sudah
lebih dari 75%, ini akan lanjut. Contohnya begini ya. Jadi kalau nanti mencoba, saya coba dulu dengan yang mendominasi. Misalkan ini dominan dalam merah, di mana area retrace-nya adalah separuh atau 62%, 61,8%. Saya lebih cenderung ke separuh atau setengah. Sehingga di area setengah ini kita uji dulu, kita tunggu dulu apakah di sini nanti dia kuat naik atau sebaliknya. Ya, saya ulang lagi. Di area retrace ini, retracement area koreksi ini kita tunggu apakah dia nanti kuat naik atau sebaliknya. Ya, sehingga kita menunggu di sini. Jika di area di sini sudah mulai ada tanda warna yang berubah, maka kita bisa konfirmasi lagi, cari konfirmasi lagi. Jika misalkan merah, ya kita bisa konfirmasi lagi. Kemudian jika di area di sini ternyata breakout, maka berpotensi untuk lanjut naik. Kemudian breakoutnya di mana dilihat apakah ini hanya kecil atau besar. Kalau kita lihat dari kecenderungan hitam merah yang saya garis kuning ini, ya ini sudah lebih dari 75%. Lebih dari 75%, karena 75%-nya kira-kira sekitar ini ya. Nah, ini sudah lebih dari 75%, maka berpeluang lanjut. Kemudian misalkan sudah naik sampai di ujung atas, maka yang kita gunakan bukan di sini lagi untuk melihat koreksi, karena yang dominan berubah menjadi hijau. Sekarang di sini, yang dominannya adalah hijau sekarang. Maka yang kita gunakan sebagai acuan adalah hijau ini. Ini kita ambil separuh sebagai area koreksi. Di area di sini kita lihat apakah dia mantul atau breakout. Kalau breakout, dia peluang untuk lanjut lagi. Kalau misalkan dia mantul, dia akan mulai berubah warna. Kemudian terbentuk lagi sekarang dominan warna merah. Maka yang digunakan di sini bukan hijau lagi tapi merah. Maka kita ambil separuh lagi untuk area koreksi, area retracement. Sehingga ketika dia naik, di sini kita uji nanti, kita tunggu di sini apakah dia kuat naik atau sebaliknya. Kalau tidak kuat naik, dia sudah mulai berjajar, ya setidaknya sudah ada berjajar warna merah, maka di situ menjadi area koreksi atau area pantulan. Dia akan memantul lagi, dari turun kemudian melawan, kemudian kembali lagi. Nah sekarang dominan merah sekarang. Nah dominan merah meskipun semakin mengerucut, yang kita gunakan bukan yang hijau lagi tapi yang merah lagi. Ya sekarang yang merah lagi. Nah ini adalah dominan merah. Maka kita tarik garis paruh lagi untuk koreksi. Kita tunggu di area di sini apakah nanti kuat naik atau sebaliknya. Kalau misalkan di sini dia kembali atau setelahnya itu ada candle merah-merah dan seterusnya, maka akan turun kembali. Ini sebagai area uji kita, sehingga tidak boleh kita entry pas berdekatan dengan begini. Kita menunggu apakah breakout hijau atau sebaliknya dia kembali ke bawah dengan munculnya candle yang berubah warna. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita membaca peluang dan titik entry-nya di mana. Titik entry kita bisa lakukan dengan menggunakan berbagai trigger, berbagai sinyal. Misalnya ada banyak penolakan atau misalkan berubah warna. Jadi dari tren turun ini berubah warna, sudah berubah warna, kemudian ada penolakan yang panjang. Di sebelah kiri seller maksimum di sini. Ya, hijau ini sempat turun sampai di sini ditolak oleh buyer. Kemudian yang merah ini sempat turun, yang merah sempat turun, kemudian ditolak lagi oleh buyer. Artinya di area di sini adalah maksimumnya. Seller sudah maksimum di sini. Maka perlu hati-hati dalam kondisi seperti ini, banyak penolakan,
maksimum dia mentok di sini, dia kembali. Kemudian selanjutnya dia turun lagi, ya, bahkan melebihi dari kemampuan sebelumnya. Tetapi sekali lagi akhir dari penutupan candle ditutup di atas support. Maka ini menjadi support. Ini menjadi support. Kemudian kita perhatikan jika sudah terbentuk candle hijau seperti ini, ya. Kalau kita sudah terbiasa melihat kondisi seperti ini, kita bisa ambil posisi buy di sini di candle selanjutnya. Dasarnya apa? Dasarnya dari struktur kita baca sebelumnya. Dari mulai di sini dia turun ditolak, kemudian merah lagi, tidak sampai di bawah, kemudian turun merah lagi di sini, persis berada di sini ditolak lagi, kemudian sempat turun lagi ditolak lagi, bahkan dominan warna hijau. Ya, ini bisa kita jadikan sebagai trigger. Kalau misalkan kurang yakin, maka kita tunggu satu konfirmator candle warna hijau lagi. Ya, harusnya kalau misalkan tidak ada penolakan kita butuh dua. Kalau ada penolakan kita cukup satu merah, satu hijau ini sudah cukup untuk entry. Kalau tidak ada penolakan di sebelah kiri, maka kita butuh dua hijau. Sehingga kalau tidak ada penolakan, entry-nya di warna hijau yang di sini. Entry buy-nya. Ya, buy-nya di sana. Kalau kita entry buy, jangan lupa yang pertama kita pertimbangkan, kita pikirkan adalah resikonya. Berarti buy ini resikonya ketika turun. Nah, di bawah di sini ada area support atau support kuatnya. Kita bisa taruh di bawah di sini untuk SL-nya, atau diturunkan lagi boleh sedikit. Biasanya saya mengambil sekitar 500 dari titik entry-nya. Nah, ini persis berada di angka 500, boleh dinaikkan sedikit, boleh diturunkan sedikit. Ya, kita bebas, tidak ada angka pasti, yang terpenting bagaimana kita membatasi, karena tujuan membatasi adalah melindungi modal besar kita. Ini SL taruh di sini. Sekali lagi, stop loss bukan menjadi kewajiban untuk menaruh, tetapi batasan kerugian adalah wajib. Stop loss ini adalah alternatif, tapi batasan kerugian wajib kita tentukan. Kemudian ketika naik lagi, misalkan ketika naik tiba-tiba ini sebelum di area koreksi, sebelum di area retracement ini tidak breakout, kemudian muncul candle berubah warna. Jika tidak ada penolakan yang cukup signifikan, maka kita butuh satu candle lagi warna merah. Sehingga entry kita setelah dua candle di sini, entry-nya sell di sini. Ya, begitu masuk entry sell, segera pertimbangkan area stop loss-nya atau area pembatasan ruginya. Di sini adalah ujung resisten, kita bisa taruh di atasnya. Ya, kira-kira kalau kita entry berarti sekitar 400 sekian, ya. Kita bisa taruh di angka sekian. Sudah, sistem biar berjalan. Kalaupun nanti maksimum dia tiba-tiba naik kuat, ya sudah, yang kita resikokan adalah 400 tadi, 400 pip tadi. Target sekali lagi bisa kita ukur, masing-masing punya target sendiri-sendiri, bisa 100 pip, bisa 200 pip, atau bisa melihat dari kondisi marketnya. Misalkan kalau kita melihat ini naik, misalnya ini buyer sampai di sini, kemudian kita mengambil 75%-nya untuk antisipasi atau target profitnya, boleh. Jadi di sini adalah TP-nya. Loh, kok kecil sekali? Ya, sekali lagi tujuan kita yang penting entry, kemudian profit, selesai. Jangan sia-siakan rezeki yang ada. Begitu close, profit sudah selesai, baru kita nanti melihat peluang lagi, melihat kondisi pasar lagi, apakah memungkinkan atau tidak. Misalnya kondisinya sudah turun seperti ini, kemudian muncul lagi candle warna yang berubah, maka dalam kondisi tidak ada penolakan, kita butuh dua warna hijau, kita bisa entry di candle selanjutnya. Kemudian kita bisa lihat nanti misalnya dia tiba-tiba breakout tapi panjang, nah, maka kita pertimbangkan selanjutnya adalah ring. Jadi yang keempat retracement, yang kelima adalah ring.
ring ini adalah kemampuan pergerakan dalam satu periode. Nah, biasanya ini kita hitung dari selisih tertinggi ke terendah atau sebaliknya. Ring setiap pasangan sangat berbeda-beda, jadi tergantung pasangan kita. Kalau EU Euro USD ini sekitar 600 sampai 1500, GU ini 800 sampai 3000 pip, XAU ini kisarannya 1200 sampai 3000 ya rata-rata ini. Dalam kondisi ada fundamental bisa sampai 6000 pip, dalam kondisi ekstrim bisa mencapai 12000 pip. Ini adalah kondisional, kondisi tertentu. Yang umum adalah di antara ini. Kita coba lihat XAU. Kalau kita mau lihat ring, kita bisa ditaruh di time frame daily dulu. Time frame daily, kemudian kita lihat, kita ukur yang tertinggi. Kalau hari ini karena masih jalan, maka yang tertinggi terendahnya kita bisa ukur 800, masih jauh. Yang kemarin kita bisa ukur sampai 3400, ya ada kelebihan sedikit. Sebelumnya kita ukur 1990 ya, hampir 2000. Yang paling kecil di sini ada sekitar 1200. Ya, rata-rata segitu. Jadi kalau kita melihat bisa dengan rata-rata itu, bisa dengan melihat beberapa hari terakhir, atau yang kita ambil yang terdekat dulu. Yang terdekat adalah yang kemarin sekitar 3400 sama yang lusa ini agak panjang 2000 sekian. Sehingga hari ini potensi pergerakan antara 2000 hingga 3400, tergantung nanti bagaimana kondisi pasarnya. Bagaimana kita bisa melihat nanti dia akan kembali. Kalau dia naik, ya mulai ada penolakan, kemudian mulai ada warna yang berubah. Contoh misalkan pergerakan naik begini, dia dominan, kemudian sinyal petunjuk itu tidak harus ada penolakan, tidak harus ada koreksi, tidak harus ada ekor yang panjang, ya bisa saja dalam kondisi yang tren kemudian tebal tiba-tiba berubah warna. Nah, bisa saja ini adalah area di mana di situ titik jenuh belinya, sehingga ketika muncul merah tidak ada penolakan, kita butuh satu konfirmator di sini. Nah, kita entry-nya di sesudahnya, gitu caranya. Nanti silakan diuji, silakan dicobakan. Karena kalau kita tidak mencoba, tidak punya pengalaman banyak menerapkan tekniknya, yang ada nanti kembali lagi kacau lagi, tidak ada prinsip, tidak ada sistem yang kita gunakan. Padahal kita sudah sampaikan berulang-ulang kali caranya bagaimana kita entry, triggernya apa, yang harus dibaca apa saja. Ini berlaku di semua time frame, berlaku di semua pasangan, hanya saja kondisi dan karakter pasangan berbeda-beda. Saya fokus di XAU, berarti ya kita terapkan di XAU. Kalau misalkan kita di H1 tidak menemukan peluang, misalkan kita bisa masuk di time frame lebih rendah di M15. Di H1 di sini ada struktur yang mulai merangkak naik. Struktur buyer yang mulai merangkak naik. Ya, sehingga kalau misalkan kita terlambat di sini, tadi sudah saya sampaikan mungkin yang kelas lain, ketika sudah mulai berubah warna, sudah mulai ada dua warna hijau, kita entry-nya di sini. Tapi ini sudah telat, sudah jalan. Nah, kita sudah jalan 200 lebih. Kemudian ketika kita mau mengambil peluang lagi, kita bisa turunkan dengan time frame yang lebih kecil di M15. Perhatikan di M15 nanti akan ketemu lagi di sana dengan pola yang terbentuk. Ya, masih cukup tebal, kita ikuti sampai selesai dulu, nanti bagaimana selesainya kita nanti evaluasi lagi. Karena di sini buyer sudah dominan. Nanti kita bisa lihat lagi. Dari pergerakan ini kita bisa lihat dominannya adalah seller.
secara umum dominannya adalah seller. Kalau kita gabung dengan di sini tetap dominan seller. Dia seller turun kemudian koreksi. Ya, ini turun sebentar kemudian koreksi. Ya, pas berada di retracement. Separuhnya di sini adalah koreksi. Ya, kemudian turun lagi. Maka kekuatan ini menjadi satu, yang merah ini dimakan habis oleh yang hijau, sorry ya. Yang hijau di sini dimakan habis oleh merah sehingga merah dominan. Merah dominan kita bisa tarik kekuatan ini sebagai area retracement. Di sini untuk kekuatan seller dominan, ya dominannya dari sini ke sini. Kemudian kita tarik garis tengah atau 50%-nya. Ya, di sini adalah area retracement atau koreksi. Nanti apakah di breakout atau tidak. Kalau misalkan di breakout, batasan kita untuk menguji lagi adalah 75% di sini untuk menguji apakah naik atau turun. Kalau ini breakout masih berpeluang lanjut naik, kemudian di area di sini nanti kita uji lagi. Kalau di sini nanti lebih kuat lagi, dia akan lanjut naik lagi. Baru terakhir diuji di area resisten di sini. Nah, diuji di area resisten. Ketika di area resisten nanti mulai merah lagi, ya kita bisa manfaatkan peluang lagi. Kalau sekarang walaupun kita menggunakan time frame rendah, kita belum ada peluang untuk masuk di sana karena sudah tinggi dan ini belum selesai, breakout tapi belum selesai, breakout dari retracement tapi belum selesai, candlenya masih jalan, sehingga kita lebih baik menunggu. Peluangnya belum ada, kita masih menunggu lagi. Oke, sampai di sini dulu Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan analisa terkait dengan bagaimana membaca pergerakan dan arahnya. Ya masih bingung sih Pak, ntar saya pelajari juga. Baik, nanti diulang-ulang ada videonya. Ya, Nanti kita sampaikan untuk nanti diulang-ulang. Yang kemarin sudah saya bagi belum ya? Yang kemarin ya. belum Pak. Oke, nanti saya bagi, saya share ke jenengan, nanti dilihat aja videonya dulu. Memang pertama kelihatan berat begini, menyesuaikan itu berat Iya, sekali. Tapi itu bertahan tidak akan lama selagi kita ada niat dan kemauan yang kuat untuk belajar. Teman-teman juga sama, bahkan yang teman-teman yang sudah cukup berusia sekarang sudah bisa menyesuaikan dan mengikuti dengan baik. Bahkan laporan yang disampaikan ke kita sudah bisa konsisten, kalau boleh profit. tahu Ya, yang berumur udah umur berapa Pak yang paling tinggi Pak? 80 tahun. Wah masih hebat. Iya, Kalau 70 ke atas banyak Pak, yang 80 juga ada.